menjaga tanah pusaka merupakan suatu tradisi di Minangkabau. Namun, upaya penjagaan harta tanah pusaka yang dilakukan oleh Datuk dan istrinya justru menimbulkan gertakan dan perdebatan dari orang-orang di sekitarnya. Karena dianggap telah diselimuti keserakahan dan ketidakjujuran. Apakah sang penjaga harta tanah pusaka akan tetap bertahan dalam pendiriannya? Atau ia akan goyah karena beragam ancaman yang diarahkan kepadanya? Inilah dia, Nyonya-Nyonya karya Wisran Hadi. Selamat menyaksikan! Setiap malam, televisi meramalkan ramalannya. Sulitnya di sini, mereka meramalkan tanpa memperhitungkan kondisi-kondisi lainnya. Akibatnya, yang jadi korban selalu saja orang-orang seperti saya. Berdiri berjam-jam sejak senja, taksi, tak ada yang lewat. Dan malam pun tiba-tiba saja turun. Mestinya, pedagang barang antik seperti saya harus dilindungi dari bencana alam yang datang mendadak seperti ini. Bukan karena langka pedagang barang antik, tetapi barang antik itu sendiri sekarang sudah langka. Iya kan? Iya kan? Pasti iya. Bagus. Bagus, Tuan. Tentu Tuan sudah menyusun beberapa alasan untuk tetap berada di teras rumahku ini. Hari sudah malam, taksi tak ada yang lewat, ramalan TV meleset dan sebagainya, dan sebagainya. Apa kata orang-orang nanti, Tuan? Kalau mereka melihat Tuan berdiri di sini. Kalau mereka mengira Tuan sedang bermain peran, mungkin tidak apa-apa. Tapi, kalau mereka mengira Tuan sedang mengintai saya yang sedang berdandan di kamar, kan susah, Tuan. Ekornya, ekor persoalannya. Maaf, Nyonya. Kalau ada taksi, saya akan segera angkat kaki. Kemarin Tuan berdiri di pekarangan rumahku sendirian. Dengan berbagai alasan, Tuan telah memaksaku menjual 1 meter persegi untuk tempat Tuan berdiri. Dan berjanji Tuan akan menjaga keperluan-keperluan yang hakku terhadap teras dan rumahku ini. Nyonya boleh marah, tapi dalam keadaan seperti ini, marah Nyonya tidak baik. Bagaimanapun itu harus dikondisikan terlebih dahulu. Apa Tuan kira teras rumahku ini? Tembus? Hah? Tak usah ya. Pergi Tuan, pergi. Nama baikku tidak boleh cacat di mata umum. Berapa kali harus kuulang, ha? Namaku! Namaku! Apa semua pedagang barang antik selalu tuli? Tenggang rasa sedikit, Nyonya. Saya hanya sebentar saja. Justru yang sebentar itu yang berbahaya, Tuan. Aduh, Tuan ini. Pergi, Tuan. Pergi. Ekornya nanti. Ekornya. Pergi? Kembali berdiri di pekarangan itu. Hah? Apa Nyonya kira saya ini satpam? Memang, 1 meter persegi dari tanah Nyonya setelah aku beli agar Nyonya tidak dapat seenaknya mengusirku. Tetapi kan, tidak selamanya orang dapat konsekuensi berdiri di tanahnya sendiri, bukan? Namaku, Tuan. Nama baikku nanti akan rusak. Nyonya jangan berprasangka yang bukan-bukan. Dan lagi, apa hubungannya nama baik Nyonya dengan saya? Kalau sekiranya Nyonya, saya berada di dalam rumah Nyonya, barulah Nyonya boleh curiga. Apa? Apa? Di dalam rumahku ini? Ondeh, Tuan. Oi! Sedangkan di teras ini saja aku sudah keberatan. Jangan Tuan kira Tuan dapat berbuat seenaknya di sini karena Tuan membeli sekeping dari tanah pekaranganku itu. Nyonya di dalam rumah mendapatkan kehangatan, sedangkan saya
di luar mendapatkan kedinginan. Nyonya akan dituduh orang kejam. Bila Nyonya mengusir orang yang sedang kedinginan. Kejam atau tidak, yang penting aku telah menjaga nama baik. Coba Tuan pikir, ibuku sedang ada di rumah sakit. Bila seorang perempuan sendirian, lalu didatangi seorang lelaki, Tuan tentu tahu ekornya, bukan? Saya juga pernah sendirian di rumah. Dalam keadaan seperti ini pula, lalu datang seorang wanita cantik. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Tidak mungkin, Tuan Soalim. Tidak percaya? Tanya istri saya. Perlu Tuan ketahui, aku memang bukan keturunan bangsawan. Tapi jelas, bukan wanita murahan. Jika Tuan tetap berdiri di sini, aku akan berteriak sekeras-kerasnya. Biar orang-orang itu datang dan menuduh Tuan telah memperkosaku. Hah, Tuan akan dipukul babak belur. Kalau saya seperti lelaki lain, Nyonya pasti sudah saya perkosa. Ini mengatakan ibu Nyonya tidak ada di rumah dan suaminya ini berada di rumah sakit. Nyonya mengatakannya penuh dengan nafsu pula. Perkataan Nyonya itu saja sudah merupakan undangan bagi setiap lelaki untuk memperkosa Nyonya. Tetapi saya tidak, Nyonya. Saya seorang pedagang. Saya harus memikirkan untung rugi setiap apa yang saya lakukan. Apa untungnya Tuan berdiri di sini? Tidak ada. Ruginya? Waktu saya terbuang beberapa lama. Jika Tuan merasa rugi, kenapa masih berdiri di sini? Inilah yang disebut intuisi seorang pedagang barang antik, Nyonya. Rugi harus dipikul terlebih dahulu sebelum memperoleh keuntungan. Dan barang antik Nyonya memang layak diberikan dengan sabar. Tuan benar-benar pedagang yang tidak mau mengerti kerugian orang lain. Hah, banyak! Berapa sih kerugian yang Nyonya derita selama saya berdiri di teras depan Nyonya ini? Oh, jadi Tuan menilai kerugianku dengan uang? Saya Lalu dengan apa kerugian Nyonya diganti? kembali tempat Tuan berdiri semula. Itu lebih dari segalanya. Sabar, sabar Nyonya. Saya memang akan pergi juga. Pergi Tuan, pergi! Oh, apa perlu kutanggalkan semua pakaianku? Agar Tuan berlari memelukku? Berlari menghindari diri? Karena Tuan telah malu melihat seorang perempuan yang tidak berpakaian di depan Tuan. Cantik. Kan hanya 4 buah marmer yang terpakai untuk saya berdiri, Nyonya. Apa? Hanya 4 buah marmer? Tanpa ada pondasi? Tanpa ada marmer lainnya, keempat marmer yang Tuan injak itu tidak berharga sama sekali. Baiklah, berapa harga keempat buah marmer dan fondasinya? Jadi, untuk ongkos tukang, pemborong, pajak, dan ongkos izin pembangunan, tidak Tuan hitung. Apa Tuan tahu? Kenaikan harga semen sekarang. Baiklah. Pembangunan rumah Nyonya ini memang tidak aku ketahui secara rinci biayanya. Nah, coba Nyonya sebutkan berapa harga pemasangan, fondasi, marmer, atapnya. Khusus teras, 5 million rupiah. 5 juta rupiah. 5 million rupiah. Bohong. Nyonya jangan terlalu banyak ambil keuntungan dari rumah Nyonya sendiri. Jadi menurut Tuan berapa? Ya, paling-paling 3 juta rupiah. Itu pun sudah termasuk komisi dan pajak penjualan. 5 million rupiah. 5 million rupiah. Tuan bisa bayangkan kan? Uang sebanyak itu. No problem, baiklah. Apa itu Tuan? Uang 5 million rupiah. Tuan mengira aku mau menjual marmer terasku itu. Aduh Tuan. Ingat Nyonya, kita telah melakukan tawar-menawar. Saya telah memenuhi harga yang ditetapkan. Jadi Nyonya tidak dapat menolak begitu saja. Ini terima. Tidak bisa. Jadi Nyonya membatalkan kesepakatan ini secara sepihak.
Nyonya tentu tahu undang-undang perdagangan bukan? Oh, jadi Tuhan akan memperdagangkan undang-undang. Jangan mengalihkan persoalan Nyonya. Jika Nyonya tidak mematuhi undang-undang perdagangan, saya bisa saja melaporkan Nyonya ke pengadilan sekarang juga. Karena Nyonya telah berbuat seenaknya kepada konsumen. Nama Nyonya akan jatuh. Nyonya akan dipenjarakan. Bahkan, nama suami Nyonya sendiri akan dibubarkan. Rumah ini akan disita. Apa Nyonya mau resiko begitu? Jadi Tuhan akan membeli keempat marmer terasku ini Ya, dengan seluruh harga marmer yang ada. bagi saya cukup yang sedikit ini saja. Saya bayar dengan harga tinggi karena saya tidak ingin merugikan orang lain. Tapi bila orang lain merugikan saya, pengadilan, pengadilan Nyonya. Jadi Tuhan akan berdiri di sini sampai hujan reda. Hujan? Iya, hujan. Bila besok hujan lagi, saya akan tetap berdiri di sini. Dan Nyonya tidak berhak mengusir saya. Jadi harga keempat marmer terasku 5 miliar rupiah. Betapa mahal Tuhan telah membelinya. Begitulah hukum perdagangan Nyonya. Dasarnya persetujuan, bukan untuk barang. Tapi kenapa Tuhan berani membelinya dengan harga yang sangat tinggi? Kalau Nyonya jadi pedagang marmer, mungkin harga tidak setinggi itu. Karena mutu marmerku Karena ukurannya cukup pas untuk saya berdiri Nyonya. cukup pas untuk Tuhan. Permisi dulu Nyonya. Tuhan tidak ke pengadilan bukan? Tuhan. Hei, lihat, rumahnya mewah sekali. Iya, gerbangnya saja sangat besar. Pasti uang tanah pusaka kita dihabiskan dia untuk bangun rumah yang mewah ini. Pasti. Aduh. Kenapa datang tergesa? Kalian dari rumah sakit? Apa datuk kalian memerlukan sesuatu? Apa dokter mengatakan bahwa datuk kalian akan dioperasi? Katakan cepat. Cemas sekali dengan kedatangan kalian yang tiba-tiba begini. Kami terdesak karena memerlukan. Semuanya sudah kusediakan sebelum meninggalkan rumah sakit pagi tadi. Apalagi yang harus diperlukan? Kami memerlukan keseriusan. Baik, aku serius. Katakan cepat. Setelah kami selidiki kemari ke sana di sini, ke sana kemari, ternyata Datuk telah membohongi kami. Kalian dibohongi. Kemenakannya sendiri. Tak terkecuali. Tapi benar juga, kita akan membohongi siapapun kalau persoalannya uang. Datuk juga begitu. Kok sampai begitu? Datuk mengatakan si pembeli tanah pusaka itu belum melunasi pembayaran. Tapi setelah bertanya langsung pada pembelinya, uang itu telah lunas diberikan pada Datuk. Bukti penerimaan uang itu ada padanya. Jadi, kalian kesini untuk menanyakan uang itu? Maaf saja, aku tidak tahu sama sekali. Aku tidak berhak mencampuri uang tanah pusaka kaum kalian. Tapi apa? Datuk berjanji akan membagi-bagikan uang itu pada kami. Setelah setahun ditunggu, kita saja tidak. Apalagi pembagian uang. Tentu Datuk telah menghabiskannya sendiri. Jadi, kalian menganggap bahwa datuk kalian menghabiskan uang itu untuk keperluanku? Tahu tidak, kemana larinya uang sebanyak itu? Beli mobil tidak, pakaian mewah tidak, naik haji belum, kawin lagi juga tidak. Tanyakan saja pada datuk kalian. Dokter melarangnya bicara. Karenanya kalian tidak berhak mencurigai harta bendaku. Tapi berhak mengetahui di mana uang tanah pusaka itu. Simpan Datukku. Tidak ada hubungannya denganku. Tapi kamu istrinya bukan? Jadi kalian akan menuntutku. Apa boleh buat?
nggak pernah tahu berapa biaya perawatan untuk menyembuhkan penyakit kanker lidah, bukan? Tapi ternyata sekarang Datuk belum juga boleh bicara. Soal Datuk kalian boleh bicara atau tidak, itu urusan lain. Tapi perlu kujelaskan pada kalian bahwa aku sebagai istrinya telah berbuat lebih dari segalanya. Kalau suamiku itu punya banyak kemenakan, coba mana kemenakannya yang datang atau membantu biaya perawatannya, hah? Tidak ada seorang pun. Hanya kalianlah yang datang, itu pun untuk membahas uang tanah pusaka kaum kalian. Tapi benar juga. Suamiku mengatakan bahwa kemenakannya hanya tahu hak, tapi tidak pada kewajiban. Sudah begitu, besarnya pengorbananku, aku malah dicurigai. Ekornya tidak akan baik. Mungkin uang itu disimpan di bank. Kalian boleh bongkar seluruh isi rumahku ini. Tidak akan kalian temui surat-surat bank di sini. Jangankan surat bank, surat kabar saja aku tidak pernah suka. Kami khawatir penyakit yang diderita Datuk selama ini disebabkan oleh kutukan nenek moyang. Apa? Kutukan katamu. Ya, tapi semua orang yang menggunakan uang penjualan tanah pusaka dapat penyakit yang aneh-aneh. Hei! Penyakit suamiku itu bukan penyakit yang aneh, tapi kanker lidah. Shh. Do you know kanker lidah? Kanker dapat menyerang apa saja, siapa saja, di mana saja. Seperti iklan Coca-Cola. Tidak aneh, pasti kena kutukan. Itulah akibatnya. Kalau Datuk sudah berjujur dan kembali warisan. Jujur atau tidak, lain persoalan. Kalau lidah Datuk kalian akan dipotong, aku akan tetap menjadi istrinya yang setia. Suamiku selama ini merasa terasing dari kemenakannya sendiri. Itu sebabnya dia hanya mempercayai. Hah? Apa? Lebih mempercayaimu daripada kami kemenakannya sendiri. Apa kamu pikir adat kita telah berubah? Kata suamiku lagi. Kemenakan yang sekarang hanya tahu enaknya saja. Tidak ada kemenakan yang mau merawat datunya kecuali dengan maksud tertentu. Katanya lagi, kalau tidak ada berada, masakan tua bersarang rendah. Cukup. Jangan menghina. Bila kamu sudah bosan dengannya, Datuk akan pulang ke kampung. Katakan sekarang juga. Kalau kamu sudah bosan. Hei, ayo katakan. Datuk akan pulang. Apa kamu kira posisi istri lebih menentukan daripada kemenakan? Bagaimana kalian akan membawa datuk kalian dari rumah sakit? Sementara ongkos perawatannya begitu mahal dan belum dibayar semua. 59.867.300 rupiah akan kami bayar. Kami ini kemenakannya tahu. Kalau kalian punya uang sebanyak itu, kenapa uang tanah pusaka kalian yang hanya sekian juta itu mati-matian ingin kalian dapatkan? Kami menuntut keadilan. Kenapa tidak ke pengadilan saja? Tidak perlu. Jadi, kalian ingin meminta keadilan pada datuk kalian yang tidak bisa bicara? Hei, apa kamu kira keadilan hanya untuk mereka yang dapat bicara saja? Jangan menghina keadilan. Tenang. Tapi, bagaimana kalian akan membawa datuk kalian? Sementara rumah kalian telah disita bank karena utang-utang kalian yang tidak bisa kalian lunasi. Setan!
kamu ingin bersuamikan seorang bangsawan, bukan? Apa kamu kira bangsawan harus membayar sama seorang gundik? Tutup mulutmu. Bagaimanapun juga, aku istrinya, tercinta dan terpercaya. Kami kemenakannya yang selalu setia menjaga tanah pusaka. Baiklah. Baik. Jadi kalian mau apa? Serahkan uang penjualan tanah pusaka kami. Kemenakan suamiku yang terhormat. Tidak ada serupiah pun yang kalian disimpan di sini. Pasti ada. Sudah kutanyakan pada dukun-dukun. Dan jawabannya sama. Dukun. Oh tidak ada. Pasti. Kalau tidak, Ekornya nama baikku akan cacat. Jangan. ekor kamu pun akan kutusuk. Aku tidak akan segan-segan melakukannya, walau depan orang ramai sekalipun. Jangan. Simpan. Hei! Kamu afraid kan? Syukurlah kita akan afraid kalau kamu afraid. Ayo, serahkan uang itu. Kalau tidak, Baiklah. Baik. Jadi kalian perlu uang kan? Ini. kami tidak memerlukan uangmu, tapi uang penjualan tanah pusaka. Apapun namanya. Nilainya tetap sama. Tidak mau. Ini lagi. Tidak mau. Ini. Tidak mau. Ini lagi. Nih. Tidak mau. Serahkan uang itu kembali. Kamu tidak baik bagi kesehatan suamimu. Serahkan cepat. Bagaimanapun ekornya, uangku harus kembali. Namamu nanti akan cacat. Nama suamimu juga akan cacat. Semua akan cacat. Cacat. Uang makanku. Uang makanku. Tuan lagi. Kenapa Tuan duduk di situ? Maaf Nyonya, Apa Tuan kira? Setelah berhasil membeli sekeping dari tanah pekaranganku dan keempat bangun terasku itu, Tuan dapat berbuat seenaknya di sini? Tuan, kembali kepada milik Tuan yang telah Tuan beli. cukup lama saya berdiri di teras milik saya sendiri Nyonya. Tapi lama-kelamaan tidak tahan juga. Cahaya matahari sore keras sekali menimpa saya Nyonya. Keringat saya mengucur dengan deras. Panas. Tuan tahu kan, kursi itu milikku. Sangat tahu Nyonya. Tapi kalau kursi itu dinamakan kursi tamu, tentu semua tamu boleh duduk di situ, bukan? Tamu. Yang berhak duduk di sini adalah tamu yang diundang dan dihormati. Tuan tidak berhak dihormati karena Tuan tidak pernah undang. Diundang atau tidak, nyatanya saya telah menjadi tamu. Apa? Sini tamu kata Tuan. Ya, karena saya telah menjadi tamu. Ekornya Tuan. Ekornya. Nama baikku akan cacat.
Bila menerima tamu seperti tuan di rumah yang sedang lengang ini. Saya hanya memenuhi fungsi kursi ini sebagai kursi tamu Nyonya. Jadi tidak ada hubungannya dengan nama baik Nyonya. Keluar! Keluar kataku! Tidak tahu sopan santun. Tuan tidak tahu adat. Negeri ini punya adat Nyonya. Harimau dalam perut, kambing pula yang harus dikeluarkan. Masa Nyonya ini melanggar adat hanya karena emosi? Harimau, kambing, atau gajah sekalipun harus keluar dari rumah ini. Keluar. Baiklah. Tapi bolehkah saya minjam kursi ini untuk duduk di teras milik saya sendiri Nyonya? Apa? Tuan mau meminjam kursi ini? Membawanya keluar. Tuan, bila kursi ini tidak berada lagi di ruang tamu, namanya bukan lagi kursi tamu. Tuan jangan coba-coba mengubah nama barang-barang di rumahku ini ya. Memenuhi fungsinya salah, mengubah namanya pun juga salah. Apa kursi itu begitu keramat sehingga Nyonya mati-matian mempertahankannya? Harganya mahal, Tuan. Pantas, enak diduduki. Tentu saja enak, Tuan. Di mana-mana, kursi empuk selalu enak diduduki. Apalagi pada saat sekarang ini. Apa Nyonya mau melepaskannya? Bila aku bayar 6 juta rupiah. Belum kulepaskan. Naik. 6.250.000. Naik lagi. 6.500.000. Tuan, kenaikan 250.000 rupiah dari penawaran. Tuan, orang proses dulu. Tuan bukan orang gagal yang pintar. Baik. Ini Nyonya. Apa itu, Tuan? Uang 7 juta rupiah. Hari ini baru mampu separuh Nyonya. Besok saya lunasi. Tuan berjanji akan membayarnya. Bila ada uang, semuanya bisa lunas Nyonya. Tidak percaya? Tanya istri saya. Bila Tuan akan lunasi. Bila Nyonya memerlukannya. Jadi harga uang kursiku 7 juta rupiah. Tuan, aku tidak akan menjualnya, Tuan. Hati-hati dalam menghitung uang Nyonya. Ramalan cuaca boleh saja keliru, tapi bila menghitung uang, cuaca boleh berubah. Tidak, Tuan. Tidak. Aku tidak akan menjualnya, Tuan. Suamiku akan kehilangan kursi. Dan ibuku akan jatuh pingsan karena tidak punya kursi lagi. Ingat Nyonya, pembatalan sikap dalam perdagangan bisa dituntut di pengadilan. Tuan akan mengajukan aku ke pengadilan. Ya, jika Nyonya berusaha membatalkannya, sewaktu-waktu saya bisa saja nekat. Saya bisa melakukan Nyonya ke pengadilan sekarang juga. Tidak percaya? Tanya istri saya. Tidak, ekornya nanti, Tuan. Ekornya. Aku tidak akan menjualnya, Tuan. Tidak, ekornya, Tuan. Ekornya nanti. Tidak, Tuan. Tidak, aku tidak akan menjualnya, Tuan. Tidak. Rugi tidak jadi soal. Anggap saja menanam modal. Laki-laki kurang ajar. Laki-laki kampret. Dasar laki-laki bangkrut. Laki-laki kentang. Halo sayang. Apa, Halo? Apa, sayang? Nasi sudah dingin gara-gara menunggumu. Katanya kau kan pulang cepat. Ingatnya parkir di sini. Kalau kau bilang, halo sayang, halo cinta, halo baby. Bilang saja halo babu. Halo kucing dapur. Sudah beranak 7 masih bilang sayang, hah? Di rumah orang lagi. Sabar. Sabar. Sabar sayang. Aku baru saja terlibat pertengkaran. Masa kursi yang begini dihargainya 6 juta rupiah? Mestinya berapa? Paling-paling 3 juta rupiah. Itu pun sudah terlalu mahal. Tapi memang kursi yang berada pada ruangan tertentu, tapi pasti akan naik menurut fungsinya. Dengar, bodoh. Kau itu pedagang barang antik, bukan pedagang kursi bekas. Kenapa?
pertengkaran sampai pada harga kursi. Pasti ada apa-apa. Oh, pasti ada apa-apanya. Kursi ini cukup antik. Tidak percaya? Tanya istri saya. Ya, kau istriku. Aku memang sudah mencari kursi yang begini untuk anggota baru. Anggota baru? Anggota parlemen maksud kau? Maksudku langganan baru. Kursi yang masih diduduki pemiliknya sudah kau tawar. Tentu saja dapat menimbulkan pertengkaran. Kalau dia mau menjualnya, apa salahnya bukan? Semua orang pasti berusaha mempertahankannya. Apalagi kursi macam begini. Empuk lagi. Berapa harganya? Harganya Berapa kau tawar? aku bayar. Harganya? Dibayar? Dasar laki-laki bego. Ini kan gila. Ini perdagangan klasik istriku. Kau harus dapat memahaminya. Barang bekas harganya memang terlalu tinggi di mata para pedagang barang antik. Hanya untuk kursi-kursi macam begini. Istriku saya, resesi ekonomi dunia membuat harga kursi naik para politiknya. Dan kau akan sulit lagi memahaminya di kawasan negara berkembang ini. Dengar, kursi di rumah kita jauh lebih antik daripada kursi-kursi ini. Tapi kenapa kau jual begitu murah? Kau berlebihan. Jangan duduk. Dengar, bodoh. Sekarang begini saja. Daripada anak kita sakit karena selalu memimpikan kursi, sebaiknya kursi-kursi ini dibawa pulang. Kursi yang ini, Iya, sudah dibayar kan? jangan. Kursi ini untuk langganan baruku. Kau selalu saja menunda keperluan mereka akan kursi. Aku akan panggil becak. Kursi ini akan dibawa dengan becak. Jangan. Harga pasti akan turun. Yang penting anak-anak kita, bukan harga kursi. Becak, mau kursi saya. Jangan. Kursi ini akan aku jual. Becak, mau kursi saya. Jangan. Kursi ini akan aku jual. Jangan. Kursi ini akan aku jual. Ini rumah istri Datuk. Oh, ini rumahnya. Iya, lebih mewah daripada rumah kepala imigrasi. Lihat kursinya, baru lagi, besar dan mewah. Berbeda dengan apa yang kita miliki. Lihat kok. Minggir, aku mau mencobanya. Minggir, aku mau mencobanya. Iya. Oh, pantas. Uang dana pusaka kita dihabiskan Datu untuk membangun rumah ini. Persoalan ini harus diselesaikan sampai tuntas. Sampai keesokannya hari ini juga. Mana istrinya? Takut menemui kita. Maklum, wanita muda kalau bersuami tua, apalagi suami terbujur di rumah sakit, tentu saja kerjanya. Nah, itu dia datang. Ayo mulai. Ayo mulai. Jangan berubah dari rencana. Jangan berubah dari rencana. Siaplah. Wah, ada tamu rupanya. Kapan datang? Sudah lama tidak pulang kampung. Apa kalian sudah di rumah sakit? Bagaimana kabar sekarang? Katanya kalian bersuamikan orang berpangkat tinggi. Sudah kaya ya? Pantas. Tidak mau menengok kampung lagi. Kenapa diam saja? Letih barangkali. Penat. Wah, keadaan ibu kalian
Menyedihkan sekali. Lihat. Dia mulai gugup. Sudah 6 bulan lebih. Dia dirawat di rumah sakit. Kalian datang ke sini untuk menjenguk datuk kalian, atau sekedar berlibur, atau suami kalian lagi ikut seminar di pedesaan ini. Tidak datang, akan dipotong. Akan dipotong. Oh, jadi kalian sudah dari rumah sakit. Dokter mana yang mengatakan begitu? Salah dengar barangkali. Salah dengar katamu. Setiap hari ini telingaku dibersihkan tahu. Oh, jadi bukan salah dengar. Baiklah. Dokter mana yang mengatakan begitu? Dokter yang tinggi? Oh, yang pendek? Atau yang gendut? Yang suka merokok? Atau yang suka beli nomor? Masa lidah datuk akan dipotong? Mungkin Lidahnya dipotong dan semua persoalan akan tertutup. Ada apa ini? Hah? Ada apa? Kenapa bicara kalian putus sekali? Coba bicara seperti dulu lagi. Saat-saat kalian dalam kesusahan, lunak gigi daripada lidah. Aku kan istri datuk kalian, iya kan? Dan datuk kami telah membayar cintanya dalam sekali kepadamu. Semua uang hasil penjualan tanah pusaka kami telah dibayarkan untuk cintanya. Ini tidak wajar, melanggar adat. Ternyata datuk kami sendiri yang menerima kutukan. Ini tidak adil. Padahal yang menghabiskan uang itu bukan dia sendiri. Ini lidahnya akan dipotong dan dia tidak akan pernah lagi bisa berbicara. Akhirnya kami kehilangan jejak pecahan uang itu. Uang itu harus segera didapatkan sekarang juga. Kalau tidak, terpaksa kami bertindak. Tidak ada lagi yang dapat menahan kesabaran kami. Hari ini mesti beres. Selesai secara tuntas. Hari ini adalah hari pengumuman. Apakah uang itu ada dan berada di mana? Hari ini hari kepastian. Apakah uang itu mau diserahkan atau tidak? Apalagi dan penyitaan. Kalau uang masih berada di bank, harus segera dikeluarkan. Ya, betul. Jika masih disimpan sini, harus serahkan pada kami. Bila uang itu sudah habis, semua kursi yang ada akan disita. Beca telah menunggu di depan. Semua akan menjadi bukti di pengadilan nanti. Jaksa telah siap mengajukan tuntutan. Pengadilan. Pengadilan. Bagaimana ini? Jadi, kalian akan mengadukan aku ke pengadilan? Dia nanti, udah tidak akan baik. Jadi, tujuan kalian berenang ke sini hanya untuk itu. Tidak untuk menjenguk datuk kalian yang lagi sakit. Apa kalian tega mengadukan istri datuk kalian sendiri ke pengadilan? Bukan kau, tapi datuk kami. Bagaimana menurut seseorang yang tidak bisa bicara lagi? Punya bukti yang cukup. Ini bukti tertulis. Pengakuan datuk kami. Dia mengaku. Apa itu? Pokoknya uang tanda pusaka telah diserahkan. Pokoknya uang tanda pusaka telah diserahkan pada istrinya. Aku. Ya pun. Terima uang itu. Hah, tapi rumah mewah ini beserta kursi-kursinya. Aku yang membelikannya. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Aku yang telah membangun rumah ini. Dan membeli semua perabotannya. Kami pesanan pada setiap acara kematian. Kami menangis. Dan kami dibayar. Tidak ada uang orang lain yang kami pakai. Jadi kau menyangka bahwa rumah ini dibalik dengan tanda pusaka kaum kami. Jadi, menurut kalian, uang itu ada di sini. Menurut kertas ini, mana? Coba lihat. Bukan urusanmu.
tidak akan baik. Baik, Pak. Baik. Aku akan mengakui sebagai pengakuan suamiku. Iya. Iya, uang itu ada di sini. Biar aku ambil. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Kena batunya. Ayo ke sini. Kalau bukan karena siasatku, belum tentu kita akan berhasil. Ini berkat semua rencana yang telah kususun secara mantap. Tapi aku yang mengajukan ini begitu. Tapi aku yang mengajukan ini begitu kan? Idemu kan tidak sempurna. Akulah yang putar otak menyempurnakan semuanya. Hancur. Tapi ketegasan bicaraku tadi bagaimana? Meyakinkan kan? Hah? Meyakinkan katamu? Kalau tidak ingatkan sewaktu kau tadi lupa, pasti rencana ini berantakan. Idemu cukup cemerlang. Ini sebab berkat tunggulanku. Aku kataku. Dia datang. Simpan kembali kertas itu. Nanti ketahuan. Ini uangnya. Berapa? 7 juta rupiah. Coba hitung. Hanya segini? Iya. Itu pun sudah kutambah dengan uangku sendiri. Tidak soal. Yang penting jumlahnya. Langsung dibagikan? Tentu. Bagi rata kan? Oh, tentu. Hanya 1 juta. Untuk bertiga. Kita memang punya hak yang sama. Tapi dalam hal tertentu selalu berbeda. Jadi perbedaannya berdasarkan apa? Berdasarkan keperluan. Keperluan kami 6 juta. Dan keperluan kami hanya 1 juta rupiah. Hehehe, kau kan istri pegawai rendah. Tentu rendah pula perbelanjaanmu. Apa hubungannya pembagian ini dengan status kepegawaian suami? Istri pegawai rendah dan pegawai tinggi punya keperluan yang berbeda. Di mana-mana begitu. Masa kau lupa dengan pangkat suamimu? Wah, bagaimana ini? Tidak adil. Hei, kalau mau bagian yang sama suami, mesti makan dulu kan kalimat. Dan itu tidak mungkin terjadi dalam dunia pegawai dasar bodoh. Dia datang. Uang marmerku. Mau apa kau kesini? Bagianmu sudah kau terima sendiri bukan? Siapa yang bicara? Akan kau bentar. Uang marmerku. Bagianku mana? Bagian apa lagi? Kalau tidak dibagi rata, tak ada seorang pun yang dapat selamat keluar dari rumah ini. Jadi, aku udah akan pisau untuk mengancamku. Ini, aku punya yang lebih besar. Jangan berbunuhan. Jangan. Uang marmerku. Uang kursiku. Jangan berbunuhan. Ekornya nanti, ekornya. Diam. Ekorku lebih besar lagi tahu. Ayo, serahkan bagianku. Kalau tidak, kalau begini caranya, aku juga bisa lebih nekat.
menuding kita. Kita harus buktikan bahwa sampai sekarang para kemenakan masih setia dan hormat pada datunya. Ya, bila ongkos rumah sakit telah terbayar, orang-orang tidak lagi menuduh kita tidak tahu adat. Kami adalah bukti setia. Tunggu. Kita sama-sama. Siap, gerak. Gerak. Jadi jangan kami adalah BM. Pisaunya disimpan dulu. Disimpan. Kami lapor. Diam. Kami polis adat negeri ini. Talendang Devana, salam putih hujan. Ekornya. Seorang bergembira semua. Sudah dapat uang Keterlaluan. Keluar. Maaf Nyonya. Ini kamarku, Tuan. Iya Nyonya. Suamiku bisa mengamuk, Tuan. Istri saya juga begitu Nyonya. Kalau begitu acak. Keluar. Saya ingin membayar utang Nyonya. Tunggu saja di luar. Saya tergesa Nyonya. Lagi pula jumlah utang tetap saja nilainya, walaupun dibayar dimanapun juga. Ini Nyonya, seperti yang saya janjikan kemarin. Tergesa atau tidak. Tapi ekornya, Tuan. Ekornya. Nama baiknya akan cacat. Itu ekornya bukan? Tuan, letakkan uang itu dan keluar. Baiklah. Kenapa Nyonya duduk di situ waktu berdandan? Di kamarku, duduk atau berdiri itu urusanku. Tidak ada seorang pun yang dapat melarang. Kalau begitu, kenapa tidak duduk di sini saja? Apa? Duduk di atas tempat tidurku itu. Duduk di samping Tuan. Tak usah, Ye. Apa Tuan tahu? Akulah istri yang sangat setia pada suami. Tunggu Nyonya, ada kelarangan seseorang untuk duduk berdampingan. Di mana-mana itu bisa saja terjadi. Dalam bus, kereta api, dan lain-lain. Tidak ada orang saling curiga. Ketentuan umum memang tidak ada kalau kita duduk berdua. Tapi ada agama, moral, etika, atau hak. Semua Nyonya katakan hanya berlaku pada masyarakat luas, umum sifatnya. Tapi, bila Nyonya setuju duduk berdampingan, siapa melarang bukan? Dasar itu persetujuan. Persetujuan adalah inti dari segalanya. Wah, angsuran cantik begini memang pas untuk dua orang ya Nyonya. Sesuatunya Tuan hubungkan dengan fungsi. Apa Tuan akan menyiratku lagi untuk menjual tempat tidurku itu? Tidak hanya tempat tidur Nyonya. Tidak hanya tempat tidur. Kursi yang aku duduki ini akan Tuan beli juga. Dalam perdagangan semuanya bisa terjadi Nyonya.
Misalnya saja Nyonya ingin menjual kursi dan tempat tidur ini seharga Rp7.250.000 dan saya setuju membayarnya. Apa yang Nyonya katakan tidak bisa akan menjadi bisa, Nyonya. Bila aku menjual tempat tidurku itu dan kursiku ini, tentu Tuan akan membeli yang lainnya juga kan? Hari ini tidak, Nyonya. Bila Nyonya ingin menjual kursi dan tempat tidur ini, itulah usaha bisnis terakhir saya hari ini. Apa? Terakhir? Ya, tidak percaya? Tanya istri saya. Baiklah. Agar Tuan cepat-cepat pergi dari sini, kursiku ini dan tempat tidurku itu akan aku jual sebagaimana yang Tuan inginkan. Berapa? Rp5 juta. Tadi Tuan mengatakan Rp7.250.000. Apa Tuan sudah gila? Atau kerasukan nafsu? Tawar-menawar, Nyonya. Tapi baiklah, akan saya bayar. Ini. Baiklah, aku terima. Cukup kan? Nah, silakan Tuan boleh pergi. Apa, Nyonya? Pergi. Marilah kita sama-sama menghormati orang lain, Nyonya. Tuan harus pergi. Aku akan tetap duduk di sini. Jadi Nyonya nekat. Apa perlu saya adukan ke pengadilan? Biarlah saya pergi ke pengadilan sekarang juga. Tuan, jangan pergi dulu. Sepertinya ada orang lain di luar sana. Baiklah, Nyonya. Sampai pagi saya akan sama Nyonya. kemenakanmu. Percayalah Datu, istrimu tidak ada gunanya, tidak ada artinya lagi. Oh Datuku, oh Datuku, kau meninggal tanpa didampingi istrimu. Oh nasib Datu, malah
Datu. Kami hanya bisa meratap. Dengan ratapan kau ku antar ke kuburan. Oh, Datuku. Tak ada gunanya istri cantik, Datuku. Engkau mati. Mungkin ia kawin lagi. Oh, malang, malang. Malang, oi malang. Maafkanlah perempuan celaka istrimu itu, Datu. Kurang ajar memang. Tidak tahu ada. Kerbau, kambing, hujan, kucing. Sudah. Emosi ini. Jangan terus berantem. Iya. Kasar suami-suami. Bodoh. Sorry, emosional. Tidak ada orang. Apa dia masih tidur? Beginilah jadinya. Apa yang terjadi, maka terjadilah. Pulangkan kami ke rumah datuk kami. Diam. Sudahlah. Ada orang lain datang. Aku punya bukti cukup. Suamiku telah berbuat. Lalu suamiku tentu berada di rumah ini. Jasad kami tentang laki-laki bajingan. Oh, kekasih hatiku. Pulanglah kau. Kucing dapur mendatang memanggil. Sabar Nyonya. Tentu sekarang suami Nyonya sedang sibuk berbisnis. Mari ku antar dulu. Sabar. Ada salah laki bajingan. Sabar. Abang selingkuh. Sabar. Nah, itu kan enak. Oh, suamiku tercinta. Apakah berbeda luas ladangku dengan ladang pemilik kursi rumah ini? Maaf Tuan Nyonya, saya tahu tidak sebelum sama sering lupa diri. Semasa kuliah, saya bermain sandiwara. Aku dan suami berjalan-jalan di taman kampus. Aku meraba lehernya, tapi dia tidak meraba leherku. Lebih baik Nyonya cari tempat lain saja. Tidak ada suami Nyonya di sini. Begitu. Baiklah. Wanita gila. Stupid. Sakit jiwa. Kita pasti diakali. Ya, kita pasti diakali. Iya, pasti. Masa dia tidak percaya suaminya meninggal? Kita saja sudah sangat begitu sedih. Seharusnya dia... Kalau begitu biarkanlah aku datang lagi. Oh, tapi istrimu tidak percaya. Wah, sudahlah. Tidak ada orang. Ayo kita pulang. Ya. Pulang.
tidak ada orang lain. Sudah tidak ada orang, Nyonya. Nyonya, apa tidak ada akibatnya bila berdiri terlalu lama? Tumit Nyonya bisa bengkak dan kecantikan Nyonya akan berkurang. Apa gunanya wajah cantik bila bertumit besar, Nyonya? Aku akan berdiri sampai kapanpun. Lihat, Nyonya, tumit Nyonya benar-benar mulai membengkak. Masa bodoh. Lihat, Nyonya, darah mulai mengalir dari betis Nyonya. Masa bodoh. Saya harus bertindak. Darah tidak persoalan, tapi bila darah sempat naik ke puncak kepala, saya akan susah lagi menanggungnya. Masa bodoh. Dan hukumnya, saya sedang berusaha. Hah? Lepaskan, Tuan, lepaskan. Ada orang di luar barangkali, Nyonya. Tuan, bagaimana agar Tuan tidak memegangi kakiku lagi? Bagaimana siasat Nyonya selama ini? Jadi Tuan akan membeli tumitku. Daripada darahnya yang naik ke puncak kepala. Baiklah, bila Tuan telah membayarnya, segera lepaskan kakiku. Baiklah, Nyonya. Bayarlah. Berapa? 100? Naik, 200? naik lagi. 300? Naik, Tuan, naik. 400? Naik lagi, Tuan. 500? Naik, 600? naik lagi. 700? Tuan, naik lagi, Tuan. 800? Naik, 900? naik lagi. 1 juta? Naik. Demikianlah pertunjukan dari Nyonya-Nyonya. Dan inilah tim pementasan Nyonya-Nyonya. Blackman, Burda, Azru, Farizal, Rizky, Halim, Aji, Gilang, dan Dava. Penata artistik Eko Budi Saputro dan Arya Giri Anggara. Penata dan tim kostum Lia Mailani, Nanda Rizka, dan Tutik Handayani. Penata dan tim make up Sofa Urwatul, Nabhana Aida, Ajija Ulfa Harahap, Ismi, Rizky, Ajrina Salsabila, Fitri, Selvia, Ingrid, dan Nurul. Penata cahaya Imron Rosyadi dan Jawir. Penata musik Kang Asep dan Kang Sabi. Soundman Khairul Umam dan Kresna Kais. Videografer Dio Ihkamudin, Ridwan Kibo, dan Sae. Venue artistik dan dekorasi Kurnia Davandi Ramadan, Nadila, dan Kamila. Asisten Stage Manager Astari Ainun Nisa. Stage Manager
Dimas Pratama Agung Siswanto. Wakil Pimpinan Produksi Sivana Omardi. Pimpinan Produksi Hikmawati. Dan inilah para pemain. Muhammad Farhan sebagai Datu. Fahmi sebagai suami empat. Abdullah bin Prakoso Putro sebagai suami tiga. Eko Budi Saputro sebagai suami dua. Arya Giri Anggara sebagai suami satu. Nabilatur Rohmah sebagai kemenakan I. Putri Haniza Rahma Anissa sebagai kemenakan H. Nanda Rizka Dwi Aprila sebagai kemenakan G. Ajija Ulfa Harahap sebagai kemenakan F. Haeni Relawati sebagai kemenakan E. Astari Ainun Nisa sebagai kemenakan D. Anisya Gustiani sebagai kemenakan C. Tutik Handayani sebagai kemenakan B. Sofa Urwatul Wusko sebagai kemenakan A. Lia Mailani sebagai istri. Haikal Gibran sebagai tuan. Nabhana Aida Suraya sebagai nyonya. Asisten sutradara Arya Giri Anggara. Inilah dia sutradara nyonya-nyonya Abdullah Bima Prakoso Putra. Dan inilah dia pembimbing nyonya-nyonya Ari Sumitra.
Ekuator Media Viditra, Ines Cosmetics, Basnas Tangerang Selatan, PT Sigma Cipta Caraka, Kebab Netizen, UKM Teater Syahid, Pojok Seni Tarbiyah, DMH FITK, JTV, Jurnal Liberta, Sobat Budaya, Jakarta Network, Kabar UIN, DNK TV, RDK FM, LPM Institute, Hit Musik, UIN Community, 5TV UPN Fiji, Bastra ID, Prisma Fotografi. Dan kepada seluruh penonton yang telah hadir pada sore hari ini, sampai jumpa di pementasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi